semuanya, perkenalkan nama saya Agnes Luesela Smeida dengan NIM 1020230001. Saya berasal dari Stika Santa Elizabeth. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teknik sampling probability. Definisi sampling. Sampling adalah teknik atau prosedur atau perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan. Teknik sampling merupakan cara pengambilan sebagian dari populasi sedemikian rupa sehingga walau sampel namun dapat menggeneralisasi atau mewakili populasi. Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mempelajari hubungan antara distribusi variabel dalam populasi sasaran dan distribusi variabel yang sama dalam sampel penelitian. Untuk tujuan ini, penting antara lain untuk menentukan kriteria inklusi atau karakteristik klinis, demografis, temporal, dan geografis subjek yang membentuk populasi penelitian, dan kriteria eksklusi atau karakteristik subjek yang dapat mengganggu kualitas atau interpretasi data dari hasil. Sampel probabilitas atau probability sampling adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Karena semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel, maka syarat yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah pengambilan sampel secara acak atau random. Probability sampling adalah setiap skema sampling di mana probabilitas memilih setiap individu adalah sama atau setidaknya diketahui sehingga dapat disesuaikan kembali secara matematis. Ini juga disebut pengambilan sampel acak. Mereka membutuhkan lebih banyak pekerjaan tetapi jauh lebih akurat. Simple random sampling atau sampel acak sederhana, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak. Cara ini dipakai jika anggota populasi dianggap homogen dan ada kerangka sampel. Caranya dimasukkan semua nama orang yang termasuk dalam populasi diletakkan di kotak. Setelah semuanya terkumpul baru kita ambil 30 orang dari sejumlah populasi. Metode ini memungkinkan semua anggota populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Konsekuensinya, semua anggota populasi harus terdapat di dalam kerangka sampel. Dari kerangka sampel, setelah diacak dengan baik, maka diambil sejumlah sampel atau sesuai jumlah sampel minimal. Dalam teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek. Seluruh proses pengambilan sampel dilakukan dalam satu langkah dengan masing-masing subjek dipilih secara independen dari anggota populasi lainnya. Prosedur simple random sampling antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah elemen atau unit sampling dalam populasi. Kedua, menentukan besar sampel. Ketiga, memilih N menggunakan pengambilan acak, tabel nomor acak, atau program komputer. Keuntungan dan kekurangan. Yang pertama, keuntungan pengambilan sampel acak sederhana. Salah satu hal terbaik tentang pengambilan sampel acak sederhana adalah kemudahan pengumpulannya. Kedua, fitur kunci lain dari sampling acak sederhana adalah keterwakilannya dari populasi. Ketiga, pemilihan acak yang tidak bias dan sampel yang representatif penting untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Kekurangan pengambilan sampel acak sederhana. Yang pertama, salah satu keterbatasan yang paling jelas dari metode pengambilan sampel acak sederhana adalah kebutuhannya akan daftar lengkap semua anggota populasi. Selanjutnya, syarat penggunaan sampel random sampling atau sampel acak sederhana. Yang pertama, teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Yang kedua, dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Karakteristik sampel yang diharapkan identik dengan populasi kemungkinan besar bisa didapat melalui penentuan sampel yang benar-benar acak. Selanjutnya, pengambilan sampel sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Teknik pengambilan sampel ini hampir sama dengan teknik sampel acak sederhana.
hanya unsur pertama sampel saja yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Sampling sistematis adalah di mana setiap kasus ke N setelah awal acak dipilih. Misalnya, jika mensurvei sampel konsumen, setiap konsumen kelima dapat dipilih dari sampel Anda. Prosedur sistematik random sampling antara lain sebagai berikut. Langkah yang pertama menentukan jumlah dan daftar elemen atau unit sampling dalam populasi. Langkah kedua menentukan besar sampel atau N. Langkah ketiga menentukan lebar interval atau K, yaitu populasi dibagi besar sampel. Yang keempat memilih sampel urut pertama atau dalam interval pertama menggunakan pengambilan acak. Yang kelima memilih sampel berikutnya berdasarkan urutan dan intervalnya. Untuk dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan pengambilan sampel sistematis. 1. Menyebarkan sampel secara lebih merata ke seluruh populasi. 2. Lebih mudah dilakukan daripada sampel acak sederhana. B. Kekurangan pengambilan sampel sistematis. 1. Proses seleksi dapat berinteraksi dengan periodik tersembunyi sifat dalam populasi. 2. Jika teknik pengambilan sampel bertepatan dengan periodisitas sifat, teknik pengambilan sampel tidak akan lagi acak dan keterwakilan sampel terganggu. Selanjutnya, pengambilan sampel bertingkat atau stratified random sampling adalah di mana populasi dibagi menjadi strata atau subkelompok dan sampel acak diambil dari setiap subkelompok. Subgrup adalah kumpulan item alami. Subkelompok mungkin didasarkan pada ukuran perusahaan, jenis kelamin atau pekerjaan. Pengambilan sampel bertingkat sering digunakan di mana ada banyak variasi dalam suatu populasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap strata terwakili secara memadai. Suatu metode pengambilan sampel yang melibatkan pembagian populasi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang dikenal strata. Dalam stratified random sampling, strata dibentuk berdasarkan atribut atau karakteristik bersama anggota. Sebuah sampel acak dari setiap strata diambil dalam jumlah yang sebanding dengan ukuran strata jika dibandingkan dengan populasi. Subset dari strata ini kemudian dikumpulkan dari sampel acak. Pengambilan sampel klaster atau cluster sampling adalah di mana seluruh populasi dibagi menjadi klaster atau kelompok. Selanjutnya, sampel acak diambil dari klaster ini yang semuanya digunakan dalam sampel akhir. Tahapan untuk klaster sampling dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pilih pengelompokan klaster untuk kerangka sampling seperti jenis perusahaan atau wilayah geografis. 2. Beri nomor masing-masing klaster. 3. Pilih sampel menggunakan random sampling. Terbentuk secara alami dipilih sebagai sampel dalam klaster sampling. Semua metode pengambilan sampel probabilistik lainnya memerlukan kerangka pengambilan sampel dari semua unit pengambilan sampel. Tetapi pengambilan sampel klaster tidak memerlukan itu. Setelah klaster dipilih, mereka dikompilasi ke dalam bingkai. Sekarang berbagai penelitian dan pengamatan probabilistik dilakukan pada kerangka ini dan membutuhkan kesimpulan yang ditarik. Dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya. 1. Ekonomi. 2. Perhatian utama pengeluaran dalam hal pengambilan sampel adalah perjalanan dan pencatatan. 2. Variabilitas yang dikurangi. Ketika mempertimbangkan perkiraan dengan metode lain dari pengambilan sampel probabilistik, variabilitas yang berkurang dalam hasil diamati. Ketiga, kelayakan. Sekali lagi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, cluster sampling adalah metode pengambilan sampel probabilistik yang memperhitungkan. Kekurangannya. 1. Biased sampling, yaitu pengambilan sampel yang bias. Jika kelompok dalam populasi yang dipilih sebagai sampel klaster memiliki pendapat yang bias, maka seluruh populasi disimpulkan memiliki pendapat yang sama. Kedua, sampling error, yaitu kesalahan pengambilan sampel. Metode probabilistik lainnya memberikan error yang lebih kecil daripada cluster sampling. Pengambilan sampel cluster. Syarat-syaratnya. 1. Populasi terbagi dalam kelompok. 2. Setiap klaster
mewakili karakteristik populasi. 3. Klaster dipilih secara acak. 4. Anggota dalam satu klaster dapat heterogen. 5. Cocok digunakan pada populasi yang luas secara geografis. 6. Digunakan ketika sulit memperoleh daftar seluruh anggota populasi. Pengambilan sampel multi-tahap atau multi-stage sampling adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan utama dari multi-stage sampling adalah untuk memilih sampel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah geografis, di mana ini dapat menghemat waktu dan biaya. Pengambilan sampel multi-tahap merupakan metode pengambilan sampel yang membagi populasi ke dalam kelompok untuk melakukan penelitian. Syarat-syaratnya yang pertama, penelitian dengan populasi besar dan kompleks. 2. Tersedia kerangka sampling. 3. Setiap tahap mendukung randomisasi. 4. Setiap tahap dipilih secara hierarki. 5. Ketersediaan sumber daya di lapangan. 6. Tujuan dan desain penelitian sudah jelas. Kita masuk ke dalam contoh soal yang dimana soal yang pertama, seorang peneliti ingin meneliti tingkat kepuasan pasien di rumah sakit dengan jumlah populasi 500 pasien. Semua pasien memiliki karakteristik yang hampir sama dan peneliti mengambil sampel secara acak menggunakan undian. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Stratified random sampling, C. Simple random sampling, D. Systematic sampling, E. Multi-stage sampling. Jawaban yang benar adalah C. Simple random sampling. Alasannya, simple random sampling digunakan apabila populasi bersifat homogen dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua, peneliti ingin meneliti perilaku hidup bersih sehat atau PHBS pada 200 kepala keluarga. Semua kepala keluarga diberi nomor urut 1 sampai 200. Kemudian peneliti memilih sampel pertama secara acak dan selanjutnya memilih setiap kelipatan 4 hingga jumlah sampel terpenuhi. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Systematic random sampling, C. Stratified random sampling, D. Purposive sampling, E. Multi-stage sampling. Jawaban yang benar adalah B. Systematic random sampling. Alasannya, systematic random sampling dilakukan dengan menentukan nomor pertama acak secara acak, kemudian memilih sampel berikutnya berdasarkan interval tertentu, misalnya setiap kelipatan 4. Teknik ini cocok jika populasi memiliki daftar anggota yang jelas dan bernomor urut. Yang ketiga, dalam penelitian mengenai penggunaan rekam medis elektronik, populasi terdiri dari 150 perawat dan 9 perekam medis. Peneliti membagi populasi berdasarkan profesi, kemudian mengambil sampel secara acak dari masing-masing kelompok agar semua kelompok terwakili. Teknik sampling yang digunakan adalah A. Cluster sampling, B. Simple random sampling, C. Convenient sampling, D. Stratified random sampling, E. Systematic sampling. Jawabannya adalah D. Stratified random sampling. Alasannya, stratified random sampling digunakan ketika populasi memiliki beberapa kelompok atau strata tertentu, seperti profesi perawat dan perekam medis. Pengambilan sampel dilakukan secara acak pada setiap strata agar seluruh kelompok dalam populasi tertentu secara proporsional. Baik, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.